nama saya Rodatin Hayati, nomor 1C41809, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metabolit sekunder. Selamat menyaksikan. Metabolit sekunder adalah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan lainnya. Senyawa ini juga tidak selalu dihasilkan, tetapi hanya pada saat dibutuhkan saja, atau pada fase-fase tertentu. Fungsi dari metabolit sekunder ini adalah untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Misalnya, untuk mengatasi hama dan penyakit, menarik polinator, dan sebagai molekul sinyal. Jenis-jenis metabolit sekunder. Klasifikasi metabolit sekunder ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah terpenoid. Sebagian mengandung karbon dan hidrogen. Contohnya adalah monoterpena, sesquiterpena, diterpena, triterpena, dan polimer terpena. Yang kedua adalah fenolik. Senyawa ini terbuat dari gula sederhana dan memiliki cincin benzena, hidrogen, dan juga oksigen. Contohnya adalah asam fenolat, kumarina, lignin, flavonoid, dan tanin. Yang ketiga adalah senyawa yang mengandung nitrogen. Contohnya adalah alkaloid dan juga glukosinolat. Fungsi dari metabolit sekunder ini untuk alkaloid adalah sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik dan terdapat di tumbuhan. Alkaloid ini bersifat detoksifikasi yang bekerja menetralkan racun di dalam tubuh. Yang kedua adalah saponin, yaitu jenis glikosida yang banyak ditemukan dalam tumbuhan. Saponin ini memiliki karakteristik berupa buih. Jika digunakan dengan benar, maka akan bermanfaat sebagai sumber antibakteri dan antivirus, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan vitalitas, mengurangi kadar gula dalam darah, dan juga mengurangi penggumpalan darah. Yang ketiga adalah flavonoid, yang berfungsi untuk melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, mengurangi kandungan kolesterol, serta mengurangi penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah, mengurangi kadar resiko penyakit jantung koroner, mengandung antiinflamasi atau anti radang, yang berfungsi juga sebagai antioksidan, membantu mengurangi rasa sakit jika terjadi pendarahan atau pembengkakan. Yang keempat adalah polifenol yang berperan dalam memberi warna pada suatu tumbuhan seperti warna daun saat musim gugur. Pada beberapa penelitian disebutkan bahwa kelompok polifenol memiliki peran sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan. Antioksidan polifenol dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah serta kanker. Terdapat penelitian yang menyimpulkan polifenol dapat mengurangi resiko penyakit Alzheimer. Selanjutnya adalah jalur pembentukan dan kegunaannya. Metabolit sekunder merupakan senyawa yang dihasilkan atau disintesa pada sel dan grup taksonomi tertentu pada tingkat pertumbuhan atau stres tertentu. Senyawa ini diproduksi hanya dalam jumlah sedikit, tidak terus-menerus untuk mempertahankan diri dari habitatnya, dan tidak berperan penting dalam proses metabolisme utama atau primer. Pada tanaman, senyawa metabolit sekunder memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama adalah sebagai atraktan atau menarik serangga penyerbuk. Yang kedua, melindungi dari stres lingkungan. Yang ketiga, pelindung dari serangan hama atau penyakit phytoalexin. Yang keempat, pelindung terhadap sinar ultraviolet. Yang kelima, sebagai zat pengatur tumbuh. Dan yang keenam, untuk bersaing dengan tanaman lain atau alelopati. Sebagai salah satu contoh adalah buah sirsak atau Annona muricatalin. Tumbuhan sirsak ini dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit,
mulai dari penyakit yang ringan seperti gatal-gatal pada kulit sampai penyakit berat seperti tumor dan kanker. Bagian tumbuhan sirsak yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah buah, daun, akar, biji, bunga, dan kulit batang, yang mana mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu alkaloid. Kandungan bioaktif yang terdapat di dalam biji sirsak adalah senyawa alkaloid yang terdiri dari alkaloid anonaine acetogenin, yaitu senyawa yang bersifat insektisidal dan penghambat makan atau antividan. Menurut Pulu Kadang, 1992 telah melakukan pemeriksaan kandungan kimia biji sirsak, dan hasilnya mengandung senyawa golongan alkaloid, iriterpenoid, dan acetogenin. Baiklah, itulah